Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ega Firdadamayanti. Saya adalah mahasiswi semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang berjudul Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi untuk memenuhi tugas teori akuntansi. Baik, langsung saja ya kita masuk ke cakupan materi yang akan saya bawakan. Poin 1.1 memuat mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Poin 1.2 menjelaskan siapa sih pengguna informasi akuntansi tersebut. Poin 1.3 organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Poin 1.4 prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Poin 1.5 standar akuntansi internasional, dan poin 1.6 atau yang terakhir memuat mengenai standar akuntansi di beberapa negara. Baik ya teman-teman, kita akan masuk pada poin pertama atau poin 1.1 mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant atau biasa disingkat dengan AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Lalu apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pihak yang berkepentingan. Lalu, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan yakni menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan perusahaan, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Baik, ini adalah beberapa laporan keuangan menurut penyajiannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau biasa disebut dengan income statement. Laporan laba rugi adalah laporan sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan dalam periode tertentu. Untuk perhitungan laporan laba rugi ini adalah pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Yang kedua adalah laporan modal pemilik atau Statement of Owner Equity. Laporan ini menyajikan ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah neraca atau biasa disebut dengan balance sheet. Laporan neraca ini berisi tentang aktiva, kewajiban, modal per tanggal tertentu untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada periode tertentu. Baik, kita akan menginjak poin kedua atau poin 1.2 mengenai siapa sih pengguna informasi akuntansi. Pada dasarnya, pengguna informasi akuntansi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada internal user. Internal user ini terdiri dari para direktur dan manajer keuangan, lalu ada direktur operasional dan manajer pemasaran. Selanjutnya ada manajer dan supervisor produksi. Yang kedua ada external user. Siapa sih external user itu? External user ini terdiri dari para investor, para kreditor, pemerintah, badan pengawas modal, serta ekonom, praktisi, dan juga analis. Poin 1.3 menjelaskan mengenai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Standar akuntansi di Amerika
mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika, yakni yang pertama adalah Securities and Exchange Commission atau SEC. Yang kedua, ada American Institute of Certified Public Accountant atau biasa disebut dengan AICPA. Yang ketiga, ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Dan yang terakhir ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. 1.4 mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum atau GAAP. Prinsip GAAP ini adalah seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal di Amerika, yang diperlukan sebagai patokan dalam penyusunan laporan yang baku. GAAP bersumber dari ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi keuangan di Amerika, yakni FASB, EITF, AICPA, dan juga SEC yang memiliki tingkat otoritas yang berbeda. Hierarki GAAP diterbitkan FASB untuk menentukan sumber prinsip akuntansi dan kerangka kerja pemilihan prinsip dalam menyusun laporan keuangan ke dalam beberapa kategori. Kategori ini dimulai dari ketetapan yang paling berwenang sampai yang kurang berwenang. Baik, sekarang kita menginjak poin kelima atau poin 1.5 mengenai standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah GAAP Amerika, yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang kedua ada IFRS atau International Financing Reporting Standard. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri pada tahun 1973. Baik teman-teman, kita menginjak materi yang terakhir atau materi 1.6 mengenai standar akuntansi di beberapa negara. Untuk Amerika dan Inggris mempunyai standar-standar akuntansi dan prinsip full disclosure and transparency. Untuk akuntansi di Australia, Kanada, Kenya, India, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, dan Afrika Selatan menggunakan prinsip matching concept, economic entity concept, konsistensi, dan going concern. Sedangkan di negara-negara Eropa dan Jepang, Japanese Institute of Certified Public Accountant atau JICPA. Baik teman-teman, saya rasa cukup pemaparan materi saya mengenai laporan keuangan dan standar akuntansi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan see you next video.